Hari ini gue mau bahas sebuah TWS dari Edifier ya. Sesuai judul, ini adalah Edifier W260NC. Harganya TWS ini di 1,899 dicoret menjadi 949.000. Dan Edifier mengadakan eksklusif launch di Tokopedia dari tanggal 22 April hingga 5 Mei 2024. Dan kalian akan mendapatkan gratis pouch dari Edifier senilai 79.000 selama periode launching tersebut. Untuk link pembeliannya juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah dan nama tokonya pastinya Edifier Official Store. Jadi di video kali ini gue akan membahas apa yang ditawarkan dari W260NC ini, kelebihan serta kekurangannya, dan nanti di akhir video juga gue akan meng-compare dengan beberapa TWS terutama generasi pendahulunya yaitu W240TN. Langsung yuk kita mulai videonya, gue akan start ya dari desain dan build quality-nya. Ketika gue unboxing untuk pertama kalinya gue megang Edifier W260NC ini, jujur gue jatuh cinta dengan desain dan build quality dari W260NC ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama gue megang sebuah TWS yang dibalut dengan leather seperti ini ya, karena sebelumnya Redmi Buds 5 Pro yang gue review pun juga udah menggunakan balutan leather seperti ini. Kalau di Edifier ini namanya Foxy Leather ya, dan kalau buat gue, feel-nya tuh tetap berasa beda aja. Mungkin dari faktor desain yang dikasih Edifier ini yang membuat feel-nya berasa lebih premium dibandingkan generasi sebelumnya W240TN atau lawan-lawannya ya. Jadi gue rasa dari sisi desain dan build quality-nya W260NC ini gue suka. Kemudian gak sampai di situ aja, untuk tutup engsel ini juga berasa kokoh dan dia pastinya ada pegasnya yang ketika kalian posisi miring seperti ini dia nggak akan gampang tertutup. Kemudian di bagian dalamnya, earbudnya sendiri juga masih menggunakan lapisan Foxy Leather-nya dibalut dengan finishing glossy yang warnanya ini nggak pure black ya, jadi kayak agak sedikit biru abu-abu gitu. Yang gue overall ngerasa ini keren-keren aja sih untuk perpaduan warnanya. Kemudian di earbudnya sendiri dia mempunyai fitting yang nyaman banget ya, karena gue pakai TWS ini 3 jam non-stop nggak ada masalah sama sekali. Dan juga di bagian earbudnya ini pastinya udah menggunakan fitur-fitur terkini seperti misalkan auto wear detection yang ketika kalian pasang, dia akan otomatis ngeplay media dan ketika kalian cabut dia akan otomatis nge-pause media yang sedang kalian putar. Di sini juga pastinya udah ada touch control-nya, tapi sayangnya untuk touch control-nya ini kalau buat gue sedikit kurang presisi ya. Jadi ketika gue coba untuk double tap atau triple tap, terkadang gue harus mengulang supaya komennya itu berjalan dengan lancar. Sebenarnya di dalam aplikasinya sendiri ada pengaturan untuk sensitivity-nya dan juga pengaturan untuk double tap dan triple tap komennya. Tapi sayangnya memang ketika gue atur untuk sensitivity-nya dia nggak terlalu berbeda jauh, dan untuk komennya sayangnya hanya disediakan double tap dan triple tap aja di sisi kiri dan kanan. Jadi total ada 4 buah customize yang bisa kalian atur. Untuk single tap dan hold-nya, kalian nggak bisa dikasih pilihan yang leluasa untuk bisa mengatur di Edifier W260NC ini. Selanjutnya, kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya, fitur utama di sini pastinya adanya ANC dan Ambient Mode. Untuk pengalaman gue di ANC-nya, dia mirip sama seperti generasi pendahulunya W240TN yang berarti nggak jelek, atau gue bilang untuk harga di bawah 1 juta ini bagus. Begitupun untuk ambient mode-nya ya. Jadi gue rasa kalau memang kalian pure mengincar ANC atau ambient mode-nya dan kalian sudah mempunyai W240TN, kalian nggak perlu upgrade karena performance-nya masih mirip. Dan kalau gue compare dengan kakaknya Edifier Neobuds Pro 2, yang dimana Neobuds Pro 2 pastinya lebih superior, bisa mereduce suara ambient noise yang berada di sekitar gua, tapi nggak heran karena harganya pun hampir 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan W260NC ini. Kemudian selanjutnya untuk aplikasinya sendiri, khusus W260NC ini, Edifier ngebuat aplikasi baru yang namanya Edifier Connect. Pakai X ya, bukan pakai C dan T, Connect yang sebelumnya gitu. Jadi Edifier Connect sendiri baru pertama kali gue coba di W260NC ini, karena sebelumnya Edifier menggunakan aplikasi Edifier Connect. Kalau kalian tanya ke gue kenapa alasannya, gue sendiri nggak tahu ya. Yang jelas di sini tampilan aplikasinya menurut gue sedikit refreshing dibandingkan sebelumnya, tapi untuk fitur-fitur yang ditawarkan sih nggak berbeda terlalu jauh untuk komen-komennya. Yang dimana sebenarnya di dalam Edifier Connect sendiri kalian tetap bisa mengatur untuk performance ANC-nya baik dari manual mode ataupun adaptive ANC. Kemudian di ambient mode juga kalian bisa mengatur setiap levelnya ya. Jadi di sini tingkat keagresifannya bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Selanjutnya untuk low latency mode atau gaming mode juga di sini ada tersedia.
dan juga tetap kalian bisa mengatur melalui function untuk low latency mode tersebut. Dan yang pastinya nggak ketinggalan juga di bagian equalizer-nya, kalian bisa dikasih pilihan untuk memilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang pasti khasnya Edifier seperti klasik bawaannya maupun classical, rock, dan pop masih ada, tapi selebihnya ada beberapa preset yang bisa kalian pilih, tapi sayangnya gua nggak nemu untuk customize equalizer di W260NC ini. Jadi gua rasa itu mungkin salah satu kekurangan ketika gua coba untuk W260NC ini, dan gue berharap di Edifier Connect nanti ketika ada TWS yang mensupport customize equalizer, mengcustomnya itu akan lebih gampang ya, nggak sesusah atau seribet seperti di Edifier Connect generasi sebelumnya. Oke, itu aja ya kalau kita ngomongin bagian aplikasinya. Sekarang gue akan masuk ke spesifikasinya. Yang utama pastinya di sini untuk kodeknya, di mana dia sudah dilengkapi dengan sertifikasi Hi-Res Wireless Audio. Kodeknya sendiri LDAC. Gue rasa gue nggak perlu menjelaskan lebih panjang mengenai kodek LDAC. Yang pasti ini adalah salah satu kodek paling proper dan paling gue suka untuk line up TWS maupun beberapa portable speaker di luar sana ya. Jadi dia bagus untuk sisi kodeknya. Kemudian selanjutnya ketika kita ngomongin latency, di sini tanpa kalian aktifkan gaming mode-nya pun terbilang bagus untuk sekedar nonton YouTube maupun main game-game casual seperti Mobile Legends, gue nggak perlu mengaktifkan gaming mode-nya. Ketika gue aktifkan gaming mode-nya, untuk mencoba seperti aplikasi Real Drum, gue rasa di sini terbilang oke, tapi kalau kalian compare dengan beberapa gaming TWS di luar sana, sedikit masih tertinggal untuk latensinya ya. Jadi memang dia belum sebaik TWS gaming, tapi kalau dibandingkan TWS pada umumnya, dia sudah termasuk oke untuk latensinya. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Edifier W260NC ini, yang dimana untuk spesifikasi mikrofonnya sendiri, dia mempunyai total 6 buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancelling. Jadi, kita akan tes saja langsung mengenai teknologi AI Noise Cancellingnya tersebut, dan gue akan muter ambient sound standar pengetesan di mikrofon ya. Jadi, untuk volumenya gue samain untuk standarnya, dan kurang lebih seperti ini. Jadi gue nggak tahu ya apakah kalian tetap bisa mendengar suara noise yang gue putar ini atau enggak. AI-nya ini berhasil mereduce suara noise-nya sehingga suara gue tetap terdengar jelas ke kalian. Tinggal kalian lihat sendiri aja ya mengenai kualitas dari built-in microphone Edifier W260NC ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Kemudian selanjutnya untuk daya tahan baterainya, Edifier ngeklaim bisa bertahan hingga 32 jam non-stop, dan untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 8 jam. Untuk pengalaman gue sendiri sih, ketika gue mengaktifkan ANC-nya di mode yang paling tinggi atau paling agresif, kemudian untuk low latency mode-nya juga gue aktifkan untuk main game, dia hanya bertahan sekitar 3 jam aja ya. Jadi gue rasa kalau kalian mau lebih hemat, kalian harus matiin ANC-nya dan juga low latency mode-nya. Mungkin dari situ dia bisa bertahan hingga 8 jam. Jadi itu aja ya paling kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya. Sekarang gue akan masuk ke yang terakhir, pastinya dari sisi sound quality W260NC ini. Seperti biasa untuk sound quality subjektif, apa yang akan gue share di sini murni pendapat dari gue pribadi. Untuk suara dari W260NC ini, secara equalizer bawaan atau classicalnya, gue ngerasa suaranya tuh balance banget ya. Jadi dia masih ada sedikit sentuhan ke arah warm yang which is gue suka, karena beberapa line up Edifier belakangan seperti Neobuds Pro 2 maupun W260NC ini, gue lebih suka karakternya karena dia ngasih sedikit sentuhan ke arah warm dibandingkan beberapa generasi pendahulunya seperti Neobuds S maupun W240TN yang sedikit ada sisi bright-nya. Kalau buat gue dengan equalizer klasik ini, gue hampir tidak membutuhkan customize equalizer ya. Jadi sebenarnya ada ataupun nggak ada, gue rasa gue udah puas banget sih dengan apa yang ditawarkan dengan equalizer klasiknya ini. Tapi gue percaya ya, suara Edifier W260NC ini gue rasa bukanlah selera semua orang, karena kalau kita ngomongin pure dari sisi bassnya, bass di W260NC ini hanya sekedar cukup dan oke, tapi kalau kalian compare dengan para pesaingnya, seperti misalkan Soundcore P40i, P40i itu bisa ngasih bass jauh lebih deep dan lebih gede ya. Jadi kalau kalian bass head, mungkin kalian nggak terlalu cocok dengan W260NC ini.
Sebaliknya kalau buat gue pribadi, khusus dari area bassnya, gue malah suka dengan apa yang ditawarkan W260NC ini karena dari sisi kuantitas dan kualitas, ini salah satu bass yang rapi, tight, dan masuk ke berbagai macam genre lagu. Meskipun khusus untuk genre-genre spesifik seperti misalkan untuk lagu-lagu hip hop atau enggak lagu-lagu R&B, gue rasa di sini nggak se-fun seperti di Soundcore ya, tapi di luar itu gue ngerasa di sini bassnya enak banget untuk beberapa genre yang biasa gue dengar, seperti jazz maupun pop. Kemudian untuk vokalnya dibandingkan W240TN, di sini vokalnya udah lebih baik, di mana dia lebih berasa maju, nggak semundur W240TN, dan untuk gue vokalnya di sini juga lebih bold, lebih tebel, dan lebih memuaskan ya untuk selera gue pribadi. Jadi dari area vokalnya, timbrenya natural, dan juga enak untuk lagu-lagu yang biasa gue dengar. Nggak ada komplain sama sekali dari sisi vokalnya. Kemudian untuk upper mid-nya juga, gue ngerasa di W260NC ini lebih refine dibandingkan W240TN yang masih berasa sisi grainy-nya, sisi harshness-nya. Untuk di W260NC ini bisa gue bilang dalam tanda kutip tuh berasa lebih mahal ya suaranya. Jadi berasanya tuh lebih smooth dan lebih nyaman aja gitu. Dia si balance-nya pun lebih minim ya untuk di bagian upper mid dan high frekuensinya. Untuk treble-nya sendiri sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh sih. Kalau kalian compare dengan W240TN, secara detail masih sama-sama oke. Kemudian untuk treble-nya memang bukanlah yang paling bright, yang paling extend, tapi overall gue suka dengan tuningan treble yang ada di W260NC ini. Dan kalau kalian compare dengan kakaknya, Neobuds Pro 2, gue rasa khusus dari sisi treble-nya dia nggak berbeda terlalu jauh ya. Hanya aja di Neobuds Pro 2 itu masih bisa ngasih sentuhan sedikit lebih smooth dengan detail yang mirip seperti di W260NC ini. Dan kalau kita ngomongin dari sisi teknikalitasnya, gue rasa di sini upgrade-nya lumayan ya dibandingkan W240TN, yang dimana khusus untuk area soundstage-nya, W260NC ini berasa lebih luas dan juga lebih megah dibandingkan W240TN yang berasanya tuh agak lebih sempit ya, terutama untuk di kalian compare dengan misalkan Soundcore, dia memang tipikal soundstage-nya tuh agak sempit, sedangkan W260NC ini berhasil ngasih soundstage yang lebih megah. Separasinya oke, hanya aja untuk 3D imaging-nya pastinya di sini terbilang standar untuk harga yang ditawarkan dan belum sebaik kakaknya Edifier Neobuds Pro 2. Yang terakhir, ketika kita ngomongin sisi power atau loudness-nya, di sini terbilang oke, bukanlah yang berlebih tapi juga nggak kurang ya. Dalam artian untuk indoor gue membutuhkan sekitar 60-70%, untuk outdoor bisa di 90% bahkan di 100% ya kalau misalkan tempatnya memang berisik banget. Jadi gue rasa gue nggak merasa kurang dari sisi powernya, tapi gue juga nggak merasa ada spare lebih untuk kenceng-kencengan ya di Edifier W260NC ini. Kalau ditanya kekurangannya apa dari W260NC ini, pertama di bagian fiturnya ya, dimana untuk beberapa pesaingnya ada punya fitur yang nggak selengkap para pesaingnya, seperti ada yang menawarkan fitur wireless charger, ada yang menawarkan fitur untuk customize equalizer, dan lain sebagainya. Sedangkan fitur-fitur tersebut masih absen di W260NC ini. Jadi, balik lagi ya, mana yang kalian butuhkan bisa kalian pikirkan aja secara langsung. Tapi kalau gue sendiri, gue suka sih dengan W260NC ini, dan gue bisa merekomen kalau kalian mau cari TWS yang simple, desainnya bagus, dan kalian nggak mau repot dengan customize equalizer, bisa memainkan berbagai macam genre lagu dengan enak. W260NC ini patut kalian pertimbangkan. Itu aja yang bisa gue share dari W260NC ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal cek ya untuk link pembeliannya. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.